guys, kembali lagi di podcast horor kita yaitu The Midnight Sister. Oke, jadi di sini gue bawain 3 narasumber, yaitu ada Hazel, Ivy, Ratu. pengalaman horor kita kali ini akan dibawakan oleh narasumber langsung kita yaitu Livia. Coba Livia ceritakan pengalaman horornya gimana sih? jadi gue punya satu cerita horor di kampung halaman gue. Boleh kasih spill dikit nggak sih kampung halamannya itu di mana? Nah, kampung halaman gue tuh di Jawa Tengah. Itu tuh kampung halaman gue tuh bukan yang desa, tapi udah masuk perkotaan. Tapi emang di depan rumah gue tuh ada pohon beringin yang gede banget. Terus dan di depan rumah gue itu ada tetangga yang emang dia tuh indigo. Oh, dia bisa melihat makhluk halus ya? Iya, kita selalu dapat informasi dari dia gitu ceritanya. Nah, pada suatu malam tiba-tiba tetangga gue yang depan ini dia ngomong kalau misalnya ada pocong yang lagi duduk di pohon. Di situ semuanya langsung takut. Kita langsung manggil orang pintar buat ngusir, karena emang itu pohon beringin yang emang ditanam dari nol. Akhirnya udah pergi sampai di satu momen itu tuh akhirnya pocongnya hilang, tapi gangguan mistisnya pasti masih ada. Oh, berkat orang pintar itu? Iya, jelas. Udah, next. Oh, gitu doang. Oke guys, tadi kita udah mendengarkan cerita horor dari narasumber kita. Livia itu sih udah cukup bikin bulu kuduk kita berdiri ya guys ya. Sekarang lanjut kita ingin mendengarkan cerita horornya dari Ratu. Coba bagaimana Ratu bisa deskripsikan tentang pengalaman horornya? Boleh banget nih. Gue ada cerita waktu gue kecil. Jadi waktu gue kecil itu tuh dulu tuh gue masih bisa main sampai malam gitu. Karena gue tuh dulu gue kan tinggal di kampung nih kan. Sampai sekarang juga gue masih tinggal di kampung, adalah daerah Jeruk masih Tangerang. Dulu tuh waktu kecil gue selalu bisa banget main sampai malam. Tapi main masih di daerah kampung gue, masih aman lah jadinya, menjadi tempat ramah orang tua. Bisa dijelaskan nggak sih jamnya tuh malamnya itu perkiraan di jam berapa? Gue bisa main sampai jam 10 waktu itu. Kalau misalnya waktu padahal masih kecil, tapi bisa main sampai jam 10. Tapi karena Umurnya di sekitar umur berapa nih? masih SD gitu lah. Aduh, SD nakal aja. juga ya. Dan itu emang dasarnya main masih di daerah kampung aja, masih boleh. Lanjut. Nah, singkat cerita tuh waktu itu di kampung gue itu ada pohon gede nih. Pohon gedenya tuh ya pasti kan kuat gitu kan, si batangnya tuh kuat. Jadi dibikin kayu gitu, dibikin ayunan kayu gitu, dibikin ayunan kayu buat bocah-bocah main di situ. Nah, singkat cerita waktu itu tuh gue malam itu lagi main, gue lagi bengong di salah satu rumah yang dekat ayunan itu. Lagi bengong aja biasa gitu, karena orang-orang lagi pada main ayunan. Orang-orang bukan main ayunan gitu. Ayunan ini waktu itu lagi tau gak sih kalian disamputin? Disamputin ya. Jadi lagi anak-anak tuh bilang main tuh nontonin ayunan waktu itu. Iya. Jadi ada sih bengong karena udah gak ada mainan tuh waktu itu tuh, anak-anak tuh gak ada mainan. Makanya gue tuh lagi bengong. Nah, gue tuh pandangan gue itu di depan gue ada rumah lagi yang dia tuh depannya tuh jendelanya tuh panjang gitu loh, yang dari pokoknya panjang aja, yang panjang gitu, bukan yang kayak cuma dari sini ke sini, bukan, tapi yang panjang dari atas ke bawah gitu. Nah, panjang kayak gitu. Gue merhatiin itu jendela kayak ada bayangan pocong, itu gue jelas banget ngeliat. Gue tuh pengen bilang itu pantulan lampu, tapi aneh bentukannya, kayak ada kayak kakinya tuh ngelewatin, kayak kalau misalnya lampu mah nggak mungkin sepanjang itu ya bayangannya,
bayangannya tuh bener-bener full sejendela, sampai dari atas sampai bawah full sejendela, bentukannya juga bahkan kayak pocong gitu. Pas gue liatin kakinya bagian bawah si jendelanya itu, bayangannya itu juga ngelewatin batas jendela, bagian batas jendela yang bawah. Jadi makanya gue makin curiga di situ. Nah akhirnya tapi di situ gue masih kayak gue masih nggak tahu, mungkin gue nggak percaya atau gue masih kecil gitu, gue nggak berani ngomong. Akhirnya gue diem aja tuh. Tapi besoknya gue nggak main, besok malamnya gue nggak main karena lu masih mempunyai rasa takut ya. ya. Gue ada rasa takut juga sih. Nah, sampai akhirnya tapi waktu gue malam itu nggak main, si ayunannya itu ayunan tempat main anak-anak itu diingin bisa dimainin, jadi udah nggak disangkutin lagi. Udah baik lah. Baik. Iya. Nah singkat ceritanya yang mainin tuh ayunan anak-anak remaja, maininnya pada sampai tinggi banget, sampai tinggi bener sampai Berlebihan. iya bener sampai kelihatan genteng atas gitu. Mereka sampai batas genteng gitu lah. Sampai akhirnya gue besoknya main lagi, ada gue cerita, aku kemarin gak main gitu kan. Kemarin pada yang aneh-aneh, ayunan juga bisa dipakai ada satu cowok yang main jadi gue langsung kayak, lu tahu gak sih semalam lu tapi tiba-tiba besoknya udah iya kemarin gue kan dari iya jadi curiga juga Tapi berusaha lu tendang ya. iya. Udah akhirnya dari situ mereka kayak cuma berhayal-hayal ngomongnya rumah almarhum bapaknya nih lu bisa lihat mukanya aja parah banget, udah parahnya gitu aja sih. Cuman Oke guys, cukup sampai di sini video kita kali ini. Mungkin ada beberapa cerita yang tidak bisa kita jelaskan secara logika, tapi see you guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.